Halo sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga, tentunya untuk membantu setiap keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul Bahagia Tanpa Buah Hati. Ke Sukabumi mencari kue mochi, lanjut ke Semarang beli lumpia. Walaupun tanpa buah hati, suami istri harus tetap berbahagia. Lantas bagaimanakah suami istri tetap bahagia walau tanpa buah hati? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik kita yang sangat penting dan menarik, kali ini sudah hadir bersama dengan kami di studio Cornelius Media, narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Pangemanan Kandowangko. Pendeta Jeki Rigo Pangemanan Esvil saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Yordan Air Madidi. Sedangkan Ibu Lia Kandowangko Eskep saat ini bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Advent Manado. Keluarga Pendeta Pangemanan Kandowangko, Allah mengaruniai kepada mereka seorang putra bernama Israel Jeril Pangemanan, dan keluarga ini adalah keluarga yang sangat bersemangat dalam pelayanan, suka berbagi dan rendah hati. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita, sahabat Kapas. Shalom Pendeta Jeki Pangemanan dan Ibu Lia Kandowangko. Shalom Pendeta. Apa kabar? Sehat? Puji Pendeta dan Tuhan. Ibu? Puji Tuhan. Sehat. Puji Tuhan, sehat ya, luar biasa. Kami berterima kasih Pendeta dan Ibu di tengah kesibukan pelayanan boleh menyempatkan diri untuk menjadi narasumber di dalam program Kapas kali ini. Sebelum kita akan berdiskusi Pendeta dan Ibu, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau memberi kami kesempatan berjumpa kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi dengan narasumber kami, keluarga Pendeta Pangemanan Kandowangko. Tuhan akan menuntun, memberi hikmat dan akal budi, supaya program ini boleh memberkati sahabat-sahabat Kapas untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia dan akan bersiap ke surga. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan diskusi kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Jeki Pangemanan dan Ibu, judul pembahasan kita adalah bahagia tanpa buah hati. Ini menarik dan bahkan mungkin bagi sebagian orang sensitif. Nah, mengapa topik kita kali ini sangat penting untuk diangkat di dalam sebuah diskusi dan kira-kira apa saja sasaran atau objektif dari diskusi kita kali ini pada episode Kapas kali ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, tentu saja pembahasan topik ini sangatlah penting karena masih banyak pernikahan yang sampai saat ini sementara berjuang untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan salah satu hal yang sering menjadi ukuran kebahagiaan dalam pernikahan adalah memiliki buah hati atau keturunan. Ya. Nah, itulah sebabnya tujuan diskusi kita kali ini adalah mencoba untuk membuka wawasan, pandangan beserta dengan pengalaman untuk mencapai kesimpulan bagaimana kebahagiaan di dalam pernikahan atau rumah tangga yang berorientasi pada topik pembahasan kita, yaitu bahagia tanpa buah hati. Terima kasih Pendeta. Ya, jadi ini sangat penting ya Iya. untuk mencapai kebahagiaan. Tentunya setiap keluarga ingin bahagia. Dan pandangan atau budaya dunia pada umumnya kehadiran buah hati salah satu faktor ya Pendeta. Jadi Iya. kita akan berdiskusi dan melihat apakah ini adalah suatu keharusan atau tidak. Bahagia tanpa buah hati bisa atau tidak. Terima kasih Pendeta. Nah sekarang apakah ada penelitian atau research ya tentang hubungan antara kebahagiaan dengan hadirnya sang buah hati di dalam kehidupan rumah tangga atau sebuah pernikahan? Silakan Pendeta atau Ibu. Ada beberapa pendekatan terhadap penelitian tersebut
Dan dari hasil penelitian yang ada, salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangga adalah tentunya memiliki keturunan. Ya. Nah, bahkan ada satu jurnal empati Agustus 2016 volume yang kelima memuat riset psikologi dari Mardian dan Kustanti tentang kepuasan pernikahan pada pasangan yang belum memiliki keturunan. Ya. Dalam hal penelitian yang dimuat dalam jurnal tersebut memberikan informasi bahwa kehadiran anak memiliki pengaruh penting dalam keluarga. Kemudian dia melanjutkan bahwa hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan dalam pernikahan. Dalam arti kata juga bisa memberikan komitmen lebih baik ke depan, kemudian adanya dampak sistem daripada penilaian masyarakat sehubungan dengan penilaian tentunya yang positif dalam tanda kutip sebagai pencapaian-pencapaian di dalam rumah tangga. Nah, hal tersebut adalah subjek juga sebagai tujuan daripada pernikahan sehubungan dengan memiliki keturunan. Bahkan Daryono dalam bukunya Psikologi Perkembangan Anak 3 tahun pertama mengatakan bahwa pasangan yang melangsungkan pernikahan adalah untuk mendapat keturunan dan hal itu merupakan pencapaian. Mungkin itu pendeta yang kita bisa lihat dari pendekatan-pendekatan yang dimuat dalam riset atau penelitian yang kita boleh dapatkan. Baik, jadi ada kaitannya ya, menurut penelitian yang pendeta tadi sudah sampaikan, antara kebahagiaan rumah tangga dan kehadiran si buah hati. Iya. Dan tadi sempat disimpulkan di satu penelitian bahwa itu erat sekali kaitannya dan pengaruhnya besar ya. Sangat erat dan sangat berpengaruh. Ada tambahan mungkin dari Ibu? Cukup ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh pendeta tadi. Baik, nah sekarang mungkin pertanyaannya bisa dijawab simpel atau pendeta mungkin bersama Ibu punya pengalaman. Bisakah pernikahan atau hubungan suami istri ini bahagia walaupun tidak memiliki buah hati, pendeta? Silakan, pendeta. Oke. Ada statement yang mengatakan bahwa hidup belum sempurna atau bahagia jika belum punya anak. Nah, ada dua alasan keluarga yang hidup tanpa anak. Yang pertama, keluarga yang menganut paham child free. Mungkin belakangan ini kita sering mendengar kata child free ini. Nah, kata child free ini atau paham child free ini adalah merupakan suatu keputusan dari pasangan yang sengaja tidak ingin memiliki anak secara biologis. Yang kedua, karena kondisi kesehatan pasangan. Apakah pasangan yang memilih untuk atau hidup tanpa anak ini tidak berhak untuk bahagia? Saya ingin membagikan pengalaman kami sedikit, pengalaman keluarga kami hampir 9 tahun ya. Kami belum dikaruniai seorang anak. Dalam 9 tahun itu mungkin banyak dari keluarga-keluarga di sekitar kita atau banyak sanak saudara yang bertanya-tanya apakah kita akan terus-terusan seperti ini. Nah, kebetulan kami juga terus berusaha untuk memiliki seorang anak. Kami bukan keluarga yang penganut paham child free. Tapi mungkin Tuhan belum berkehendak atau belum waktunya kami memiliki seorang anak. Tapi kami selalu berkomitmen bahwa kita harus menjadi bahagia tanpa anak dan kita memutuskan menjadi pasangan yang solid dan komplit demi kelangsungan pernikahan kita yang telah diberkati dan telah dikuduskan. Dan kita juga memilih untuk tidak terlalu sibuk dengan kehidupan kita sehingga seperti untuk mencari kesibukan mengalihkan perhatian kita kepada tujuan memiliki anak. Dan kita selalu meluangkan waktu bersama dan tetap saling mencintai tanpa perlu mencari kesalahan dari siapapun. Dan jawaban tentu kita bisa bahagia tanpa kehadiran buah hati. Baik, puji Tuhan ya. Pendeta mungkin ada tambahan dari pengalaman yang disampaikan oleh Ibu tadi? Ya, dalam hal seperti ini tentunya seringkali kita mengalami di mana masa kita sepertinya dalam pernikahan
tidak menghasilkan atau tidak mencapai pada tujuan. Dan itu tentunya membawa kepada tantangan-tantangan. Ya. Tetapi paling tidak untuk kehidupan yang kami jalani selama 9 tahun, hampir 10 tahun, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, kami membuat sebuah komitmen bersama. Dan komitmen bersama ini bisa membuktikan bahwa kami dalam keadaan yang bahagia. Dan puji Tuhan sampai sejauh ini akhirnya dengan berkat Tuhan sendiri, pertolongan Tuhan, kami sudah memiliki anak. Tuhan ya. Jadi hampir 10 tahun ya. Hampir 10 tahun. Sejak menikah Allah belum mengaruniai buah hati. Dan itu dirasakan tetap berbahagia walaupun banyak tantangan ya. Iya. Kira-kira mana yang lebih bahagia pendeta dan ibu? Sebelum punya anak atau sesudah punya anak? Oke, baik. Jadi dalam hal seperti ini, perbedaan antara ketika kami belum mempunyai anak ataupun sudah mempunyai anak saat ini, ada perbedaan-perbedaan yang kami alami. Salah satunya adalah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab di dalam rumah tangga sudah semakin besar oleh karena kehadiran anak. Kalaupun ketika kami selama 9 tahun dalam pernikahan belum mempunyai anak, rasa tanggung jawab ada tetapi tidak seperti dengan saat ini. Ya. Tapi bahagianya sama ya pendeta ya? Kebahagiaannya tentunya sama saja. Sama bahagianya ya? Sama bahagia. Cuma sekarang mungkin tanggung jawabnya bertambah ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita sudah membahas tentang pentingnya topik bahagia tanpa buah hati serta hubungan antara kebahagiaan dan hadirnya sang buah hati di dalam kehidupan sebuah pernikahan. Dan pendeta Jeki serta ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang bahagia tanpa buah hati. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas, Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bahagia tanpa buah hati. Tadi pendeta Jeki Pangemanan dan ibu sudah menceritakan sedikit tentang pengalaman mereka selama hampir 10 tahun belum dikaruniai buah hati dan mereka tetap berbahagia ya. Nah sekarang pendeta, kira-kira secara umum ya, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh pasangan yang belum atau mungkin tidak dikaruniai buah hati atau tidak memiliki anak? Silakan pendeta dan ibu. Oke, tentunya sehubungan dengan tantangan itu pasti akan ada, Ya. baik secara internal maupun secara eksternal. Tantangan internal yaitu lebih cenderung antara suami dan istri itu sendiri. Pasti dalam hal ini akan ada muncul rasa kurang percaya diri antara satu dengan yang lain, perasaan ketidakmampuan memberikan pencapaian atau tujuan dalam memberikan keturunan dalam hal ini. Dan tentunya ini dapat menjadi tantangan, bisa menimbulkan kejenuhan, bisa menimbulkan kesepian, bahkan kurangnya perhatian. Betul. Antara satu dengan yang lain. Dan itu seringkali juga terjadi dalam kehidupan kami, menjalani 9 tahun tanpa atau belum dikaruniai anak. Bagaimana seringkali ada salah paham juga di sana, oleh karena adanya perbedaan pendapat. Saya mau kalau boleh kita adopsi anak saja. Nah, itu muncul nanti di tahun-tahun yang ke-6. Dan itu menjadi satu hal yang menjadi tantangan di satu pihak ketika berbeda pendapat.
Nah, jadi perbedaan pendapat ini juga menjadi tantangan di dalam internal dalam pasangan suami istri. Dan komunikasi-komunikasi itu tentunya komunikasi yang secara sensitif. Bisa jadi menyakiti perasaan suami ataupun istri. Betul. Dan kami alami itu, namun itulah bagaimana berjuang untuk melewati tantangan yang ada. Kemudian yang kedua adalah tantangan secara eksternal. Nah, dalam hal ini itu bisa berasal dari baik keluarga besar ataupun kerabat masyarakat dan di mana kita berjemaat. Nah, dalam hal ini tantangan itu meliputi adanya sistem pandangan atau penilaian yang negatif. Contohnya, kalian sudah berapa lama menikah tapi belum memiliki keturunan. Dan itu adalah tantangan-tantangan yang tentunya pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan yang sensitif sehubungan dengan kehidupan rumah tangga yang muncul dari bagian eksternal atau mungkin masyarakat, kerabat kita atau keluarga. Dan sudah pasti itu sangat mengganggu sebenarnya, sangat mengganggu. Betul. Ya, apa yang dirasakan ibu pada waktu itu? Tadi pendeta sudah jelaskan faktor internal, faktor eksternal. Kira-kira di saat itu seorang ibu, seorang istri, apa yang dirasakan? Tantangan secara eksternal itu mungkin sangat dirasakan dari pihak perempuan. Karena kalau mungkin dari tantangan secara internal itu hanya kita berdua. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan eksternal, berhubungan dengan lingkungan dan keluarga, mungkin menjadikan kita kurang berinteraksi dengan orang lain agar tidak dibahas kapan punya anak. Itu bisa memicu kita untuk menarik diri ataupun memicu kita untuk tidak mau bergaul. Betul. Karena hal sensitif seperti itu sangat menyakiti hati kita walaupun kita tidak bisa ungkapkan di muka banyak orang. Jadi secara emosional Kita terganggu, ya? Sangat-sangat terganggu. Baik, baik. Nah, sekarang bagaimana seharusnya bersikap ketika tadi pendeta katakan secara eksternal, keluarga dekat atau keluarga besar atau bahkan lingkungan di mana kita tinggal, seringkali orang bertanya, kapan punya anak? Kapan punya anak? Sudah sekian lama, mungkin seringkali juga mungkin laki-laki diejek ya pendeta ya, dalam bahasa sarkastik atau sindiran-sindiran. Kira-kira bagaimana seharusnya bersikap supaya kita boleh tetap merasa bahagia, pendeta? Silakan. Oke. Untuk pertanyaan kapan punya anak ini, memang kalau ditanyakan ya ke pasangan yang baru menikah, mungkin tidak terlalu mengganggu kepada pasangan tersebut. Tetapi pertanyaan kapan punya anak atau kenapa belum punya anak ditanyakan kepada pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah, bahkan di atas 5 tahun, bahkan 10 tahun, itu sangat-sangat mengganggu, bahkan sangat-sangat menyakiti hati kita. Terutama sebagai perempuan ya pendeta, sebagai perempuan. Karena dalam hal memiliki anak, perempuanlah yang akan mengandung anak itu dan perempuanlah di mana tempat anak itu hidup. Bagaimana cara kita menyikapi pertanyaan-pertanyaan tersebut? Bagaimana cara kita untuk bersikap atas pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ada 2 tipe orang secara garis besar. Ada tipe orang ekstrovert atau orang yang periang, dia mampu mengemukakan pendapat, dia mampu untuk berinteraksi dengan banyak orang. Jika kita termasuk berkepribadian ekstrovert, tidak ada salahnya kita mengatakan dengan terus terang bahwa mohon maaf, kita tidak nyaman dengan pertanyaan tersebut. Bolehkah ganti ke topik yang lain? Kalau kita berkepribadian ekstrovert, karena tidak semua orang bisa berani atau bisa mengungkapkan perasaan ketidaknyamanannya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena ini pertanyaan yang sudah tadi disinggung sangat-sangat sensitif untuk ditanyakan, apalagi kepada suami istri yang bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak. Kita bisa berterus terang. Tolong ganti topik yang lain. Kita tidak nyaman berbicara topik itu sekarang. Tetapi jika
kita atau keluarga-keluarga sekalian yang menonton program ini memiliki kepribadian introvert, kebalikan dari ekstrovert ini yaitu introvert, pendiam, pemalu, suka menyendiri, gampang tersinggung, kita bisa menyikapi akan pertanyaan ini dengan mengalihkan pertanyaan lain. Jadi kalau misalkan contohnya, kapan atau kenapa belum punya anak? Kita bisa contohnya, waktu kita bisa menanyakan kembali pertanyaan tersebut. Waktu kalian menikah, berapa tahun baru punya anak? Apakah dalam keluarga kalian ada yang seperti kami? Nah, kita bisa mengalihkan pertanyaan tersebut tanpa menyinggung orang yang bertanya atau orang yang memberikan argumen pernyataan seperti itu kepada kita. Jadi tergantung di mana kenyamanan kita untuk berbicara. Apakah kita tipe ekstrovert yang bisa belak-belakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, atau tipe introvert yang cepat tersinggung, yang mudah menarik diri untuk menjawab pertanyaan tersebut. Memang mungkin tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah. Itu butuh pengendalian diri, butuh keberanian, tapi kita yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi pada saat kita sekarang ini, kita itu diberkati dengan cara yang berbeda. Baik, jadi diambil positifnya ya. Kira-kira pada waktu itu pendeta seperti apa sikap pendeta? Ya paling tidak penerimaan sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan atau dalam kategori tantangan sebenarnya. Ya. Dalam hal ini kita juga bisa merespon dengan mungkin candaan agar supaya lebih kepada Relax ya? relax. Tidak tegang. Tidak tegang, dengan tenang, dengan santai, sehingga itu juga bisa tidak terlalu membuat perasaan kita mungkin yang dalam penerimaan tidak bisa menerima secara artinya tidak menyakiti hati lah, seperti itu. Jadi dengan tenang, santai, tadi sudah disinggung oleh istri saya, butuh pengendalian diri, dan tentunya dalam hal ini tidak perlu untuk membuat argumentasi yang terlalu berlebihan. Baik, terima kasih pendeta. Nah sekarang bolehkah pendeta dan ibu bagikan tips apa yang harus dilakukan agar walau tanpa buah hati suami istri ini boleh tetap berbahagia, pendeta? Jadi ini juga boleh menjadi pelajaran bagi sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga Kristen yang mungkin memiliki pergumulan yang sama, belum dikaruniai atau bahkan tidak dikaruniai buah hati sama sekali. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Silakan pendeta dan ibu. Yang pertama tentu kita lakukan yaitu kita selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun kita selalu bersyukur bahwa kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita apapun keadaan kita, dan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Amin. Memiliki anak ataupun tidak akan mengurangi rasa syukur kita dalam beribadah kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Yang pertama rasa syukur ya. Syukur. Ya, kemudian dalam hal ini kita juga bisa memperbanyak aktivitas bersama. Kita perbanyak aktivitas bersama dengan pasangan dalam hal ibadah, kemudian pekerjaan rumah tangga, kemudian hiburan, dan bahkan juga bisa menggunakan waktu-waktu untuk rekreasi. Itu mungkin dapat menolong kita untuk lebih mendapat pencapaian yang lain dalam faktor menunjang kebahagiaan dalam rumah tangga. Kemudian berhenti untuk membandingkan rumah tangga kita, pencapaian-pencapaian yang ada dengan rumah tangga orang lain. Artinya, saya sudah 5 tahun, dia baru menikah 1 tahun, sudah memiliki anak, saya belum. Itu usahakan dan diupayakan agar supaya jangan ada lagi untuk membandingkan. Kemudian tentunya memilih pergaulan yang dapat memotivasi dan tentunya memberikan pengaruh positif. Kalau seandainya di dalam pergaulan kita melihat bukan berarti kita menjauhi pergaulan dengan atau membatasi dalam hal ini.
apa yang mungkin dapat memotivasi kita untuk memiliki kebahagiaan, untuk memberikan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita, menggantikan mungkin pemikiran-pemikiran yang bisa membawa kepada kejenuhan dan kebosanan yang ada. Kita bisa memilih pergaulan itu. Contohnya adalah bergaul dalam komunitas yang boleh membagikan kasih, kemudian boleh Positif. bergaul positif dengan sahabat-sahabat yang mempunyai anak juga. Ya. Kita juga bisa membagikan apa yang ada pada kita kepada mereka yang sudah justru diberkati oleh Tuhan yang memiliki anak. Dan kemudian Sebagai tambahan mungkin sedikit, Ya. bagi pasangan-pasangan yang belum atau tidak dikaruniai seorang anak, kita bisa berbagi kasih dengan anak-anak lain yang membutuhkan kasih sayang. Contohnya kita bisa sering datang ke panti asuhan. Di sana banyak sekali anak-anak titipan Tuhan. Semua anak itu titipan Tuhan. Yang membedakannya bahwa mereka lahir dari rahim kita, bukan lahir dari rahim kita. Jadi tidak ada salahnya kita untuk membagi kasih kepada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Jadi itu juga salah satu healing kita ya, tanda kutip healing kita dalam rumah tangga. Marilah kita berbagi kasih kepada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Karena anak-anak seperti itulah yang Tuhan mungkin titipkan bagi kita jika kita mungkin belum memiliki seorang anak secara biologis. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama bersyukur, yang kedua itu perbanyak quality time bersama suami dan istri, tidak membandingkan dengan yang lain, kemudian berhati-hati memilih supporting system ya, atau teman-teman di sekitar kita yang memberi dorongan, motivasi, dan yang terakhir itu adalah berbuat kasih kepada anak-anak yang lain ya, walaupun mereka tidak lahir dari rahim kita sendiri. Jadi ini cara untuk tetap bahagia sebagai suami dan istri. ada satu lagi pendeta silakan. yang terakhir adalah sabar, tulus ikhlas, dan tentunya terus berusaha dan berdoa. Baik, puji Tuhan. Artinya bersandar kepada Tuhan ya. Bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah sekarang di saat-saat seperti ini pendeta, tadi ada tantangan secara internal ya. Ya. Kira-kira apa yang pendeta berikan kepada istri untuk mensupport dia, dan apa yang ibu berikan kepada pendeta untuk mensupport dia sebagai suami di saat-saat seperti ini? Silakan pendeta, apakah kata-kata penguatan atau seperti apa? Oke. Supaya istri boleh berbahagia dan suami juga boleh berbahagia. Maybe Silakan. ladies first. Ma'am. Ini menurut pengalaman kami ya, Ya. menurut pengalaman kami, di waktu kami masih berdua, salah satu support system yang diberikan seorang istri kepada suami yaitu terus mendukung suami dalam keadaan apapun. Walaupun dia di luar sana bergaul dengan teman-teman yang sudah memiliki anak dan sendirian belum memiliki seorang anak, tetap kami tunjukkan bahwa kami adalah pasangan yang berbahagia. Kami tidak minder dengan keadaan kami dan kami menunjukkan bahwa Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami tetap berbahagia dan kami tetap menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita tanpa ada menyakiti satu sama lain. Baik, jadi ini ya supportnya, penerimaan ya. Menerima. Kalau dari pendeta? Iya. Memang seringkali yang merasa tersakiti atau merasa minder dalam hal belum memiliki anak ini kebanyakan dari pihak istri, dan yang menjadi support untuk istri tentunya paling tidak saya juga mencoba untuk mengingatkan kembali, membangunkan kembali komitmen awal yang sudah kami buat, yaitu memang tidak mudah untuk berjalan di dalam pernikahan yang belum memiliki keturunan. Tetapi paling tidak sehubungan dengan keadaan yang ada, kita saling mengingatkan kembali komitmen yang ada, bahwa sesungguhnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sementara mengalami proses yang Tuhan sementara kerjakan dalam kehidupan ini, dan pastinya apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita itu yang terbaik.
Baik. Amin. Jadi terus mendukung istri ya di Iya, saat-saat mungkin beban jiwa atau merasa terisolasi, merasa rendah diri. Peran suami adalah terus memberi dukungan dan mengingatkan komitmen pernikahan di waktu awal ya, iya diberkati pendeta. di dalam pernikahan yang kudus. Terima kasih Iya, dan puji Tuhan, setelah hampir 10 tahun Tuhan karuniakan buah hati ya pendeta. puji Puji Tuhan Tuhan. atas Puji kerja Tuhan. keras dan juga doa serta penyerahan kepada Tuhan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Jeki Pangemanan dan Ibu Lia Pangemanan Kandowangko yang sudah membagikan informasi yang sangat penting ya di segmen yang kedua dalam program Kapas kali ini. Sehubungan dengan bahagia tanpa buah hati. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir dari diskusi kita. Menarik sekali perbincangan kita dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Pangemanan Kandowangko, dan Pendeta pertanyaan di segmen yang terakhir ini. Mengapa sering terjadi hubungan suami istri itu menjadi dingin atau renggang, atau bahkan ada beberapa pasangan yang ujung-ujungnya berakhir di perceraian? Karena sesudah beberapa tahun mereka tidak dikaruniai buah hati, suami istri mulai tidak kompak lagi. Nah, kira-kira alasannya kenapa pendeta? Silakan, ibu dulu atau pendeta disilakan. Iya, Mungkin saya bisa menjawab yang pertama dulu. Ini kalau misalkan alasan mengapa itu sering dijadikan alasan untuk bercerai, Ya. masalah anak ini, saya sudah singgung mungkin di segmen pertama tadi, mungkin alasan yang pertama yaitu masalah waktu atau quality time antara suami dan istri. Di saat kita tidak memiliki anak atau belum memiliki anak dalam keluarga, mungkin kita merasa bahwa kita butuh pengalihan suasana atau kita butuh refreshing. Tapi kita tidak sadar bahwa mengurangi waktu dengan suami dan kita memilih waktu untuk bersama-sama dengan teman-teman atau orang lain, bahkan pekerjaan yang banyak menyita waktu itu bisa membuat hubungan renggang dalam keluarga. Karena jarang bertemu pasangan, jarang berinteraksi dengan pasangan juga, apalagi telah menikah selama bertahun-tahun, mungkin yang waktu tadinya pasangan baru sangat-sangat mesra, seiring dengan perkembangan waktu berumah tangga, apalagi tidak ada anak yang sebagai pemersatu, ketika kita pulang ke rumah, ada yang kita fokuskan untuk bisa bersama-sama yaitu anak. Dan ketika tidak punya anak di rumah atau belum punya anak di rumah, kita memilih untuk kegiatan menyibukkan diri agar kita melupakan bahwa kita tidak mempunyai anak. Untuk mengalihkan sakit hati kita, untuk mengalihkan kekecewaan kita memilih kegiatan yang padat. Sehingga waktu untuk berkomunikasi dengan suami atau waktu berkomunikasi dengan istri itu menjadi renggang, sehingga hubungan suami istri itu menjadi serasa hambar. Dan Baik. jika dilakukan secara terus-menerus, bisa memicu hilangnya chemistry atau perasaan dari suami istri tersebut. Dan bisa juga berujung kepada perceraian. Baik, terima kasih. Pendeta, ada yang ingin ditambahkan? mungkin sedikit saja tambahan sehubungan dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi, bahwa kadangkala memang di dalam rumah tangga kita memiliki sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan di awal-awal tadi, memiliki tujuan-tujuan. Contohnya sebagai orang tua saya memiliki harapan ketika anak-anak ada hadir di dalam kehidupan pernikahan, tentunya memiliki keinginan-keinginan agar supaya saya bisa cita-cita saya sebenarnya, saya ingin agar supaya nanti anak saya yang bisa mencapai tujuan. Dan pada akhirnya ketika hal itu tidak tercapai, paling tidak sama juga yang dikatakan oleh istri saya tadi, rasa jenuh, rasa bosan, dan pada akhirnya
baik pasangan suami ataupun istri bisa lebih memilih kepada hal-hal yang menggantikan hal tersebut, dan tergantung daripada hal yang dipilih. Apabila itu hal yang negatif, tentunya akan membawa dampak yang negatif di dalam kehidupan pernikahan. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana pendapat pendeta dan ibu bila ada orang tua yang terus intervensi ya? Misalnya anaknya sudah 3 tahun tidak punya keturunan, kemudian sangat ekspektasinya tinggi untuk supaya boleh cepat dapat cucu, dan menganjurkan, nggak usahlah dengan dia. Kira-kira pendapat pendeta dan ibu tentang hal ini seperti apa? Ya, sehubungan dengan dalam tanda kutip orang ketiga dalam rumah tangga, itu yang dalam kategori bisa saja menghancurkan kehidupan dalam pernikahan atau rumah tangga, bukan hanya datang dari selingkuhan dan lain sebagainya, ya, bisa juga dari orang tua. Ya. Dengan cara-cara hal-hal seperti ini yang sering dikemukakan sehubungan dengan tidak memiliki atau belum memiliki keturunan, dan menanggapi ya mungkin orang tua seperti ini perlu adanya penyerahan kepada Tuhan, doa khusus kepada Tuhan, sehingga boleh mendapatkan kesabaran dan ketabahan, dan paling tidak dengan adanya tekanan-tekanan seperti ini dari orang tua tanda kutip yang sementara dibahas pada kesempatan ini, tentunya paling tidak kita berupaya agar supaya boleh menghindari argumen berlebihan, ataupun bisa juga memilih untuk jauh daripada orang tua, bisa jadi tidak serumah dengan orang tua, Milih mandiri. meminimais, artinya boleh memilih untuk mandiri ya, Hidup mandiri. mandiri. Seandainya ini terjadi kepada ibu, kira-kira apa yang ibu katakan kepada orang tua seperti ini? Jika terjadi kepada kami, ada orang tua yang mengintervensi untuk memilih kami, menyuruh kami untuk berpisah karena kekurangan kami atau karena ketidaklengkapan kami dalam keluarga, saya pribadi pertama-tama saya akan mengkomunikasikan atau saya akan berbicara langsung kepada orang tua kami bahwa landasan pernikahan kami ini atau tujuan pernikahan kami ini bukan semata-mata untuk mencari anak saja. Saya akan atau mungkin saya akan berdiskusi dengan suami, kami ingin membuka pikiran orang tua bahwa ketika kami dipersatukan, janji pernikahan kami itu kami tidak akan dipisahkan selain maut. Amin. Bahwa janji kami akan sehidup semati, apapun keadaan kami, miskin atau kaya, sakit maupun sehat, dan itu tidak ada janji kalau tidak memiliki anak kami tidak pisah. Karena janji pernikahan yang kudus itu bukan cuma kami ucapkan di depan manusia, tapi kami ucapkan di depan Tuhan. Dan ketika kita mengingkari janji kepada Tuhan, maka kita tahu bersama kita sendiri yang akan menanggung resiko. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa membuka pikiran dari orang tua bahwa apapun yang dipersatukan oleh Tuhan, walaupun kita belum memiliki seorang anak, jangan sekali-kali kita merusakkan pernikahan tersebut. Baik, puji Tuhan ya, ini menarik sekali. Jadi pelajaran juga ya bagi orang tua, Ya. walaupun punya kerinduan besar untuk memiliki cucu mungkin, menggendong cucu, tapi tidak boleh merusakkan atau memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Jadi boleh memberi nasihat, tapi tidak boleh sampai memaksa terjadinya perpisahan yang merusakkan kebahagiaan anak-anak mereka. Puji Tuhan ya, pendeta dan ibu atas jawabannya. Nah sekarang apa yang Alkitab atau Roh Nubuat katakan tentang hal ini? Tentang bahagia tanpa buah hati. Silakan pendeta dan ibu. Oke, baik. Sehubungan dengan topik kita, bahagia tanpa memiliki buah hati. Ya. Saya ingin mengutip ayat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12, dikaitkan dengan topik yang ada. Yaitu bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan dalam hal ini
Saya mau artikan dengan cerminan kebahagiaan dalam situasi apapun, dengan iman memandang pada proses mempercayakan hidup rumah tangga kita kepada rancangan Tuhan. Kemudian sabar dalam kesesakan, artinya ketabahan dalam melihat hidup tanpa adanya anak sebagai bagian rencana Tuhan atau rancangan Tuhan yang utuh, bukan suatu kesalahan ataupun satu kekurangan. Kemudian bertekun dalam doa, berarti setia, taat, dan patuh dalam permohonan kepada Tuhan yang sanggup mendatangkan mujizat. Kemudian juga ada satu ayat di dalam Lukas 23 ayat 29, yaitu sebab lihat akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Perkataan Yesus ini menggambarkan keadaan sebenarnya sehubungan dengan keadaan bila mana terjadi kesesakan di kubu Yerusalem di kemudian hari pada saat Yesus di masa-masa di mana dia akan disalibkan pada waktu itu. Tetapi bila diterapkan dalam topik pembahasan kita ini, tentunya hal ini menggambarkan sebuah situasional yang perlu diperhatikan dalam kesiapan memiliki anak. Ada keadaan yang tentunya belum memungkinkan sebenarnya pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, ditinjau dari kesiapan rumah tangga yang ada justru akan lebih baik bila tidak terlalu memaksakan untuk segera memiliki buah hati. Karena ketika belum siap bisa jadi justru di dalam kehidupan anak nantinya kita sebagai orang tua yang penuh atau sangat bertanggung jawab dalam hal ini tidak bisa memenuhi segala sesuatu yang diperlukan anak-anak. Jadi secara situasional. Baik, terima kasih. Ibu ada tambahan? Baik, jadi kuncinya adalah Tuhan sumber kebahagiaan ya. Ada buah hati atau tidak, selama suami istri dekat dengan Tuhan, dalam bersuka cita, sabar, dan terus berharap kepadanya, serta menyerahkan waktu yang terbaik kepada Tuhan, maka pasti ada kebahagiaan. Ya, pendeta dan ibu. Nah, sebagai kesimpulan, silakan pendeta memberikan kesimpulan, dan juga mungkin sekaligus dengan closing statement. Pendeta dan ibu, silakan. Oke. Kebahagiaan dan pernikahan adalah merupakan rancangan Allah dalam kehidupan manusia. Pernikahan merupakan persatuan antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan dan pencapaian yang membawa kepada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan adalah satu keadaan atau perasaan menyenangkan, tentram, beruntung, dan itu berarti bahagia adalah suatu perasaan yang dapat diciptakan atau dibuat oleh individu maupun keluarga. Nah, jadi untuk dapat mengukur kebahagiaan dalam rumah tangga, walaupun tanpa kehadiran buah hati, tergantung dari pasangan suami istri tersebut. Nah, apakah ingin menciptakan suasana yang bahagia atau sebaliknya yang mereka ingin jalani. Kesimpulannya adalah dengan pertolongan Tuhan melalui beberapa tips yang sudah kita bahas juga pada saat ini, kebahagiaan dalam rumah tangga dapat diciptakan walaupun belum atau tidak adanya buah hati atau anak. Baik, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesimpulan dan closing statement yang sudah disampaikan oleh Pendeta Jeki Pangemanan. Dan ini kiranya boleh bermanfaat dan membekali sahabat-sahabat Kapas yang bergabung dengan kita kali ini untuk boleh terus berbahagia. Dalam kondisi seperti ini ya, apa yang kita bahas mungkin ada sahabat-sahabat Kapas yang belum dikaruniai atau mungkin tidak sama sekali memiliki buah hati, tetapi mereka boleh tetap berbahagia di dalam Tuhan. Dan untuk menutup diskusi kita, bolehkah Pendeta Jeki Pangemanan memimpin kita di dalam doa? Silakan Pendeta. Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kami muliakan, saat ini ya Tuhan, kami telah membahas sebuah topik sehubungan dengan kehidupan di dalam rumah tangga. Kami percaya apa yang sudah kami bahas, ini boleh membantu kehidupan umat-umat Tuhan dimanapun berada, yang boleh menyaksikan tayangan ini memiliki satu pandangan wawasan bahwa sesungguhnya keadaan di dalam kehidupan
kita semua sebagai manusia bahwa ada di dalam kendali Tuhan. Dan apa yang menjadi rancangan Tuhan itu yang terbaik. Walaupun ada banyak pernikahan yang saat ini sementara mencari kebahagiaan lewat buah hati ataupun belum memiliki buah hati atau anak. Tuhan kiranya Engkau akan menolong semua rumah tangga yang ada, umat-umat Tuhan yang berserah kepada Tuhan, sehingga rancangan Tuhan yang terindah Tuhan akan berikan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan, rumah tangga yang bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Berkati Cornelius, Ministry Cornelius Media, Pendeta Widodo, sekeluarga, biarlah kiranya berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Karena kami berdoa, bersyukur, mohon berkat di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Jeki Pangemanan dan Ibu Lia Pangemanan Kandowangko sudah menjadi narasumber kita di program Kapas kali ini yang menginspirasi dan juga sudah memberikan wawasan, dan apa yang sudah dibagikan kiranya boleh menjadi berkat. Dan kami berharap pendeta dan ibu bersama dengan anak yang dikasihi dan juga dikaruniai Tuhan boleh terus berbahagia, bersukacita dan berhasil di dalam tugas pelayanan dan kehidupan di dalam rumah tangga. Ya, dan terima kasih juga untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program Kapas kali ini. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Terima kasih juga atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Masih ada program-program menarik dari kami, kiranya Anda akan diberkati ketika Anda mengikuti program-program dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, bahagia bersama, dan bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto, bersama narasumber kita, keluarga Pendeta Pangemanan Kandowangko. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.